Bab 231. Menawarkan dirinya. Han Chufeng berteriak keras, sambil menyeret kakinya yang patah, dan bergegas masuk. Ekspresi wajah Tao Tao dan Su Qingqing berubah, dan keduanya secara bersamaan menyadari ada sesuatu yang salah. Jelas, Han Chufeng telah menyergap sekutu di dalam ruangan. Terlebih lagi, orang lainnya adalah seorang Grandmaster. Untuk bisa disebut Grandmaster, seseorang minimal harus menguasai alam bawaan. Su Qingqing secara naluriah menatap Zhou Yu, hanya untuk menemukan bahwa ekspresi Zhou Yu tenang seolah-olah dia sudah mengetahui situasi di dalam ruangan. Tepat saat teriakan Han Chufeng untuk meminta bantuan berakhir, sebuah suara dingin muncul dari dalam ruangan. Ada apa, Tuan Muda Han? Han Chufeng menoleh dan menunjuk Zhou Yu. Tuan Li, cepat bertindak, lumpuhkan bocah kecil ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua melangkah keluar. Pria ini bermata sipit dan berekspresi penuh kebencian. Dia menatap Zhou Yu di depannya. Apakah dia orangnya? Han Chufeng mengangguk berulang kali. Ya, itu dia. Tuan Li, tolong patahkan kakinya untukku, tapi jangan bunuh dia, aku ingin menyiksanya sampai mati. Pada saat itu, wajah Han Chufeng berubah menjadi ganas. Nak, sebentar lagi kau akan tahu apa yang terjadi jika kau menyinggungku. Menghadapi ancaman Han Chufeng, Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup. Guru Li mengerutkan keningnya. Pria muda ini sangat sombong. Dia bahkan mengancam Han Chufeng tepat di depannya. Ini adalah bentuk pengabaian terang-terangan terhadap kehadirannya. Guru Li berkata dengan dingin. Wah, menyinggung Tuan Muda Han, 10 kepala pun tidak akan cukup sebagai kompensasi, berlututlah dan terima kematianmu. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Han yang kau bicarakan ini, apa latar belakangnya sehingga kau, seorang penguasa terhormat alam bawaan, mengotori tanganmu dengan perbuatan keji seperti itu? Guru Li menyipitkan matanya. Nak, beraninya kau menghinaku, kau cari mati. Saat dia berbicara, tubuh Guru Li meledak bersama Gang Jin. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Pukulan ini sangat kuat, menciptakan angin kencang di ruang bawah tanah yang pengap. Zhou Yu, hati-hati. Su Qingqing berteriak. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tertegun. Zhou Yu dengan santai mengangkat tangannya dan langsung menangkis pukulan itu. Adegan itu sangat dramatis. Terasa seolah-olah kekuatan mengerikan tadi adalah palsu. Namun, warna kulit Guru Li tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Pemuda yang tampak biasa saja ini ternyata adalah seorang ahli yang sesungguhnya. Guru Li hendak mengeluarkan kekuatan penuhnya, tetapi kemudian, ia merasakan panas yang mengerikan memancar dari telapak tangan Zhou Yu. Guru Li tidak sempat bereaksi, hawa panas yang hebat langsung menyerbu tubuhnya dalam sekejap. Ah! Guru Li menjerit kesakitan, dan pada saat yang sama, ia memuntahkan seteguk darah. Matanya kosong, wajahnya dipenuhi kengerian saat dia menatap Zhou Yu. Dalam sekejap, seluruh meridian di tubuhnya hancur. Dia telah menjadi tidak berdaya sama sekali. Zhou Yu mengangkat kakinya dan menendang Guru Li, membuatnya terpental. Pada saat ini, Han Chufeng tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu mampu melumpuhkan seorang master alam bawaan seperti Master Li dalam satu gerakan. Ini tidak mungkin. Han Chufeng mundur ketakutan, menatap Zhou Yu seolah-olah dia hantu. Zhou Yu tidak memperdulikannya dan berjalan masuk, tatapannya tertuju pada sudut ruangan tempat pasangan setengah baya terikat. Ayah, Ibu. Tao Tao berteriak kaget dan berlari menghampiri. Tak lama kemudian, Tao Tao dan Su Qingqing berhasil menyelamatkan orang tua Tao Tao. Zhou Yu menoleh dan melihat bahwa selain sedikit ketakutan, tidak ada masalah lain dengan pasangan itu. Baiklah, Nona Tao. Bawa orang tuamu pulang dan biarkan mereka beristirahat dengan baik. Petik 2. Dengan air mata mengalir di matanya, Tao Tao menatap Zhou Yu dan membungkuk berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhou, terima kasih banyak. Petik 2. Setelah aku menenangkan orang tuaku, aku akan datang untuk mengucapkan terima kasih lagi. Saya tidak punya banyak uang, tetapi jika Zhou bersedia, aku bisa memberikan diriku kepadamu, untuk melayani kamu sesuai keinginanmu. Petik 2. Puff. Zhou Yu tersandung. Mengatakan hal seperti itu di depan orang tuanya, bukankah itu sangat tidak pantas? Zhou Yu bergegas melambaikan tangannya. Nona Tao, tidak perlu, yang penting bagi saya adalah semua orang baik-baik saja, itu hanya usaha kecil saya. Mendengar kata-kata ini, Tao Tao tergerak hingga hampir berlutut di hadapan Zhou Yu. Baiklah, cepatlah dan bawa orang tuamu pergi dari sini, biarkan mereka beristirahat di rumah selama beberapa hari. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Tao Tao pergi bersama orang tuanya. Setelah Tao Tao pergi, Su Qingqing melirik Han Chufeng di sudut, kekhawatiran terpancar di matanya.
Berasal dari keluarga terkemuka, dia sangat mengenal gaya orang-orang ini. Meskipun Han Chufeng gemetar ketakutan sekarang, tampak seolah-olah dia takut mati. Begitu dia meninggalkan tempat ini, dia pasti akan membalas dendam. Pada saat itu, nasib Tao Tao hanya akan lebih buruk. Zhou Yu memahami kekhawatiran Su Qingqing dan tersenyum sedikit. Aku akan mengurusnya. Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju Han Chufeng. Han Chufeng melihat Zhou Yu mendekat, berharap dia bisa menyusut ke dalam tembok. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku katakan padamu, paman buyutku adalah pemimpin balai bela diri. Jika kau berani membunuhku, paman buyutku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Zhou Yu mengangkat alisnya. Satu lagi petarung generasi kedua, yang mengandalkan balai bela diri untuk bertindak angkuh dan perkasa. Apakah kamu kenal seseorang yang mengaku sebagai saudara dari pemimpin balai bela diri? Siapa? Han Chufeng berhenti sejenak, lalu bertanya. Si Sangu. Han Chufeng segera berkata. Tentu saja aku mengenalnya. Saudaranya adalah Si Zonghua, tetapi dia hanya seorang asisten pemimpin. Tapi paman buyutku adalah bos Si Zonghua, namanya Han Tang. Petik 2. Sekarang, kamu tahu statusku. Bebaskan aku segera, dan aku akan mempertimbangkan untuk meminta paman buyutku memberikan sanksi yang ringan. Jika tidak, bab 232. Hilang bersama angin. Han Chufeng belum selesai berbicara ketika Zhou Yu tiba-tiba memotongnya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Si Zonghua? Han Chufeng terkejut. Tidak, apa yang terjadi padanya? Dia sudah mati. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mati. Han Chufeng terkejut. Siapa yang melakukannya? Ya. Kulit Han Chufeng berubah drastis. Anda. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke Han Chufeng sambil berbicara datar. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, sekarang kamu bisa menelepon pamanmu untuk menyelamatkanmu. Han Chufeng benar-benar tercengang oleh Zhou Yu. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhou Yu. Kamu punya waktu 10 detik, kalau kamu tidak menelepon, kamu mati. Han Chufeng menggertakkan giginya. Ini salahmu sendiri, jangan salahkan aku. Dengan itu, dia segera menghubungi nomor pamannya Han Tang. Paman, selamatkan aku. Aku di klub malam Tang Feng, aku dipukuli oleh seorang master bawaan, dan dia bahkan melumpuhkan salah satu kakiku. Suara dingin terdengar dari ujung telepon yang lain. Siapa dia? Apakah dia tidak tahu kalau kamu keponakanku? Kilatan jahat tampak di mata Han Chufeng. Paman, orang ini sangat sombong, aku sudah memberitahunya tentang identitasmu, tapi dia tidak menganggapnya serius, dia bahkan bilang dia yang membunuh Si Zonghua. Apa? Itu namanya mencari kematian. Katakan padanya untuk segera melepaskanmu, kalau tidak, begitu aku kembali, aku tidak akan pernah memaafkannya. Han Chufeng segera melihat ke arah Zhou Yu. Kau sudah mendengarnya? Pamanku telah memerintahkanmu untuk melepaskanku sekarang juga. Zhou Yu mencibir dan mengambil kembali telepon itu. Hidup Han Chufeng, aku yang akan mengambilnya. Jika kamu ingin membalas dendam, aku selalu siap. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia menutup telepon dan mengalihkan pandangannya kepada Han Chufeng. Wajah Han Chufeng menjadi pucat. Anda, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Yu berkata sambil tersenyum ringan. Tugasmu sudah selesai, untuk mencegahmu membalas dendam pada Nona Tao nanti, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Anda. Han Chufeng mulai memohon belas kasihan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Zhou Yu memukulnya hingga mati dengan telapak tangan. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu menoleh ke Su Qingqing. Sekarang kamu bisa tenang. Tidak akan ada lagi yang akan mengganggu Nona Tao. Su Qingqing panik, tidak menyangka Zhou Yu akan menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu. Zhou Yu, aku tidak ingin kau membawa masalah pada dirimu sendiri. Sekarang kita dalam masalah. Pihak lainnya adalah pemimpin paviliun bela diri. Dia tahu betul kekuatan paviliun bela diri, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh seorang seniman bela diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Qingqing begitu cemas hingga wajahnya menjadi pucat. Zhou Yu tersenyum tipis. Jangan khawatir, ini hanya paviliun bela diri, aku bisa mengatasinya. Su Qingqing ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Zhou Yu menghentikannya. Baiklah, masalahnya sudah teratasi, dan hari sudah larut. Sudah waktunya pulang, aku akan mengantarmu. Petik 2. Tanpa diskusi lebih lanjut, Zhou Yu mengirim Su Qingqing pulang. Ketika Zhou Yu kembali ke villa keluarga Lin, hari sudah tengah malam. Dia berjingkat memasuki kamar tidur, tidak ingin membangunkan wanita yang sedang tidur di tempat tidur. Namun, saat masuk, dia mendapati Lin Luoluo tidak ada sama sekali. Zhou Yu bingung. Kemana perginya istri cantik ini? Meski penasaran, mengingat hari sudah larut, Zhou Yu tidak mengganggu Lin Chaodong dan yang lainnya.
Dia langsung menuju balkon untuk duduk dan berlatih pemurnian Qi. Keesokan paginya saat sarapan, Zhou Yu belajar dari Lin Chaodong. Baru kemarin, ada masalah serius di Lin Group. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Chaodong menghela nafas. Setelah Lin Group mengambil alih Zhongsheng Group, terdapat sekitar 2 miliar dana likuid di rekening. Kemarin sore sebelum tutup, seseorang mentransfer semua uang itu. Petik 2. Luo pergi semalaman bersama orang-orang untuk menemukan masalahnya. Grup ini memiliki banyak proyek yang sedang berjalan saat ini, dan inilah saatnya kami membutuhkan uang. Tanpa dana likuid, akan ada masalah besar. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin uang di rekening itu tiba-tiba dipindahkan? Dia tidak mengerti secara spesifik transaksi keuangan, tetapi bahkan sebagai orang awam, dia tahu ada masalah. Itu pasti pekerjaan kepala keuangan. Luo mungkin sangat jelas tentang hal ini, jadi dia akan segera mengambil alih CFO. Hanya saja, belum ada kabar, dan saya tidak tahu sejauh mana dia telah menanganinya. Zhou Yu mengangguk. Kakek, aku akan pergi ke perusahaan dan memeriksanya. Bagus, dengan kepergianmu, aku bisa lebih tenang, kata Lin Chaodong sambil terkekeh. Setelah makan, Zhou Yu pergi ke Lin Group. Begitu memasuki Lin Group, Zhou Yu merasakan suasana yang tidak biasa. Banyak karyawan yang wajahnya tampak gelisah. Suasana ini, Zhou Yu pernah melihatnya sebelumnya, seperti saat Bambang Besar datang untuk menagih pembayaran. Zhou Yu langsung menuju proyek 4. Zheng Qiyu dan Wang Miao ada di sana. Melihat Zhou Yu, mereka tertegun sejenak, lalu segera menghampirinya untuk menyambutnya. Kakak Yu, sudah berhari-hari, akhirnya kau kembali, kami sangat merindukanmu. Zheng Qiyu memeluk Zhou Yu erat-erat. Namun kemudian dia ditendang pergi oleh Wang Miao. Wang Miao juga memeluk Zhou Yu. Zheng Qiyu terdiam. Miao, kamu benar-benar mengabaikan sopan santun. Wang Miao melotot padanya. Urus saja urusanmu sendiri. Zhou Yu terpecah antara tertawa dan menangis. Zheng Qiyu, Miao, apa yang terjadi dengan perusahaan? Mengapa aku merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati semua orang? Zheng Qiyu terkejut. Kakak Yu, kamu tidak tahu. Semua uang di rekening perusahaan kami telah ditransfer secara diam-diam oleh kepala keuangan Sui Bin. Sekarang perusahaan tidak punya uang sepeser pun lagi. Saya tahu tentang itu, bukankah itu ditangani oleh Presiden Lin semalam? Bukankah sudah diselesaikan? Zheng Qiyu menggelengkan kepalanya. Entahlah, Presiden Lin sedang tidak stabil saat ini, dan kami tidak berani mengganggunya. Mata Zhou Yu menyipit. Aku akan pergi melihatnya. Bab 233 masalah terus terjadi. Zhou Yu tiba di luar kantor Lin Luoluo dan langsung melihat kedua sekretaris Lin Luoluo, keduanya di pintu. Ketika melihat Zhou Yu, keduanya buru-buru menggelengkan kepala padanya sambil berbicara dengan suara rendah. Zhou, Presiden Lin sedang marah besar. Jika kamu punya sesuatu, lebih baik kembali lagi nanti. Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan tidak terjadi apa-apa lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Desir. Begitu dia masuk, dia melihat bayangan gelap terbang ke arahnya. Disertai dengan suara marah. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Reaksi Zhou Yu sangat cepat, dan dia menghindar ke samping. Menabrak. Sebuah cangkir pecah di pintu. Hancur berkeping-keping. Zhou Yu diam-diam meringis dan segera mulai berbicara. Presiden Lin, ini saya. Entah mengapa, saat melihat Zhou Yu, amarah Lin Luoluo semakin berkobar. Dia berkata dengan nada sarkastis. Siapa kamu? Aku tidak mengenalimu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Zhou Yu tersenyum pahit. Presiden Lin, jangan marah, marah itu buruk bagi kesehatanmu, dan bisa membuatmu menua lebih cepat. Diam. Lin Luoluo berteriak dengan marah. Kamu masih tahu cara kembali, iya. Kurasa kau menganggap ini seperti hotel, yang pergi berhari-hari tanpa pemberitahuan. Baiklah, hotel ini akan bangkrut sekarang, kamu bisa mencari tempat menginap lain. Zhou Yu, yang tahu bahwa dirinya bersalah, tidak banyak membantah namun berkata. Presiden Lin, apakah yang Anda maksud adalah masalah pemindahan dana perusahaan? Ceritakan padaku detailnya, aku mungkin punya caranya. Petik 2. Tidak usah repot-repot, aku akan menyelesaikannya sendiri. Lin Luoluo berkata dengan kesal. Saat kata-katanya berakhir, ponselnya berdering. Lin Luoluo menjawab telepon. Presiden Lin, kami telah mengerahkan semua koneksi kami, tetapi kami tidak dapat menemukan Sui Bin. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Sekarang polisi juga sedang mencari, tapi mereka bilang sampai kita menemukan orang kuncinya, uang itu tidak bisa dilacak. Mendengar ini, kulit Lin Luoluo menjadi pucat, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Zhou Yu memiliki pendengaran yang sangat baik. Meskipun Lin Luoluo tidak mengaktifkan speaker, dia mendengar setiap kata dengan jelas.
Saat itu, Lin Luoluo telah menutup telepon. Dia terjatuh tak berdaya di kursinya. Tanpa menemukan Sue Bin, uang perusahaan tidak dapat diperoleh kembali. Jika perusahaan kehabisan uang pada saat kritis ini, maka perusahaan akan hancur. Zhou Yu buru-buru berkata, Presiden Lin, jangan panik, serahkan pencarian Sue Bin padaku. Banting. Lin Luoluo dengan paksa meletakkan teleponnya di atas meja. Kau akan. Bagaimana kamu akan menemukannya? Kapan kamu bisa menemukannya? Apakah kamu sadar perusahaan tidak punya cukup uang untuk bertahan bahkan hanya seminggu? Kita bisa mengambil pinjaman, saran Zhou Yu. Pinjaman. Sepertinya kamu sama sekali tidak peduli dengan situasi perusahaan. Petik 2. Lin Luoluo berbicara dengan dingin. Kita sudah menyinggung perasaan orang-orang di bank terakhir kali. Di mana kita bisa mendapatkan pinjaman sekarang? Ya Tuhan, Zhou Yu memang lupa tentang ini. Tapi itu tidak masalah. Sekarang dia punya hampir 200 miliar. Namun karena jumlah uangnya yang sangat besar, dia tidak bisa langsung memberikannya kepada Lin's Group. Kalau tidak, Tuan Tua Lin Chaodong dan yang lainnya pasti akan bertanya dari mana uang ini berasal. Beberapa hal merupakan sesuatu yang Zhou Yu tidak ingin melibatkan grup Lin. Oleh karena itu, ia perlu menemukan metode yang dapat diandalkan. Sebuah pikiran terlintas di benak Zhou Yu, dan dia teringat pada seseorang. Dia langsung berkata, kalau begitu, mari kita cari investasi. Presiden Sudari Guanghan Investment sebelumnya telah berinvestasi di grup kami, bukan? Kita bisa memintanya untuk meningkatkan investasinya. Petik 2. Zhou Yu berencana menyalurkan uang tersebut ke Lin's Group melalui Guanghan Investment. Lin Luoluo terkejut, lalu sebuah cahaya bersinar di matanya. Benar, masih ada Guanghan Investment. Lin Luoluo buru-buru mengangkat teleponnya, menarik napas dalam-dalam, dan menghubungi Sutian dari Guanghan Investment. Presiden Su, situasinya seperti ini. Lin Luoluo menjelaskan keadaan sulit kelompok itu dan kemudian berkata dengan penuh harap. Presiden Su, bisakah Anda berinvestasi lagi di Lin's Group? Dalam panggilan itu, suara Sutian dipenuhi dengan kepahitan. Presiden Lin, maafkan saya, tapi saya mungkin tidak bisa membantu Anda kali ini. Sejak kemarin, Guanghan Investment telah menjadi sasaran serangan terkoordinasi dari beberapa perusahaan investasi di kota provinsi tersebut. Kita telah menderita di pasar saham dan saat ini berada pada posisi yang tidak stabil, dan mempertahankan diri menjadi sebuah masalah. Petik 2. Apa? Lin Luoluo tercengang. Guanghan Investment, perusahaan investasi papan atas dengan pedagang papan atas seperti Sutian, sedang mengalami cobaan seperti itu. Itu benar-benar tak terbayangkan. Harapan di matanya lenyap seketika, digantikan oleh kesedihan. Setelah menutup telepon, Lin Luoluo berbicara dengan lemah. Sudah berakhir. Kita sudah benar-benar selesai. Tidak ada solusi. Pada saat itu, mata Zhou Yu berkilat kebingungan. Lin's Group dan Guanghan Investment menghadapi masalah pada saat yang sama, dan keduanya baru kemarin. Ini terlalu kebetulan. Awalnya, Zhou Yu mengira insiden dengan Sue Bin adalah kecelakaan, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Pasti ada masalah di sini. Zhou Yu menghampiri Lin Luoluo. Dia menatap mata Lin Luoluo dalam-dalam. Presiden Lin, beri saya waktu 2 hari. Saya jamin bisa menyelesaikan masalah pendanaan grup Lin. Petik 2. Setelah berkata demikian, Zhou Yu berbalik dan melangkah keluar kantor. Lin Luoluo terkejut. Pada saat dia bereaksi dan ingin menelepon Zhou Yu kembali, dia sudah meninggalkan kantor. Dia mengeluh. Tidak bisakah kau tinggal bersamaku sedikit lebih lama? Sejujurnya, dia sangat senang melihat Zhou Yu. Tetapi mungkin sebelumnya dia bersikap terlalu dingin terhadap Zhou Yu, sehingga dia sekarang tidak yakin bagaimana cara menunjukkan rasa antusiasnya di hadapannya. Hasilnya, dia secara tidak sengaja bertindak seperti yang dilakukannya tadi. Itu sebenarnya bukan niatnya. Beberapa hari terakhir ini, Zhou Yu telah bekerja tanpa henti untuk urusan perusahaan, terutama hari ini, di saat-saat paling putus asanya, Zhou Yu muncul lagi. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan terharu. Lin Luoluo pergi ke jendela, memandang sosok Zhou Yu yang pergi, ekspresi rumit terlihat di wajahnya. Bab 234. Dipaksa mengundurkan diri. Investasi Guanghan. Salah satu dari 3 perusahaan investasi teratas di Qinsu. Ketuanya, Sutian, dianggap sebagai raja dalam industri tersebut. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik investasi Guanghan terdapat keluarga Zhao. Sejak kemarin, Guanghan Investment tiba-tiba menjadi sasaran tembak di pasar saham, menderita kerugian besar hanya dalam 1 hari. Dan pagi ini, lebih dari selusin perusahaan di bawah Guanghan Investment juga mengalami pukulan berat, dengan harga saham anjlok drastis. Sutian mungkin adalah ketua Guanghan Investment, tetapi ada pemegang saham lain di perusahaan itu. Kepentingan mereka dirugikan, dan mereka menantang Sutian pada kesempatan pertama.
Bang! Pintu kantor Su Tian ditendang hingga terbuka. Segera setelah itu, sekelompok besar orang menyerbu kantor Su Tian. Sekretaris Su Tian mencoba menghentikan mereka tetapi langsung terjatuh ke tanah. Ekspresi Su Tian goyah saat dia melihat dua orang di depan. Suzy, Tian Hong, apa yang kalian coba lakukan? Suzy dan Tian Hong, sebenarnya adalah pemegang saham terbesar kedua dan ketiga di Guanghan Investment. Suzy menatap Su Tian sambil mencibir. Ketua Su, dengan pasar saham perusahaan yang anjlok begitu parah, kami semua menderita kerugian besar. Tidakkah kau pikir kau berhutang penjelasan pada kami? Sekelebat kebingungan melintas di kedalaman mata Su Tian. Kegilaan apa yang menimpa Suzy dan Tian Hong? Situasi yang dihadapi perusahaan kali ini tidak sederhana, seseorang menargetkan kami, dan saya sedang menyelidikinya. Tidak akan ada masalah besar dalam jangka pendek, jadi tidak perlu panik. Semuanya kembali ke tugas kalian. Petik 2. Tian Hong mendengus sambil mengejek. Su Tian, kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos di sini. Jangan lupakan tempatmu, kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Zhao. Petik 2. Mendengar ini, raut wajah Su Tian langsung berubah. Apakah Suzy dan Tian Hong sudah gila? Ketiga-tiganya bekerja pada keluarga Zhao. Mengapa Tian Hong berbicara dengan nada seperti itu? Sambil menyipitkan matanya, Su Tian menjawab dengan dingin. Tian Hong, apakah kamu sadar apa yang kamu katakan? Suzy mendengus. Su Tian, berhentilah berpura-pura bodoh, itu tidak akan membantumu. Dengan terpuruknya pasar saham perusahaan, kami para pemegang saham dengan suara bulat yakin bahwa kemampuan Anda kurang atau Anda telah menggunakan perusahaan untuk beberapa transaksi yang tidak menyenangkan. Sekarang, hanya ada satu jalan tersisa bagimu, yaitu menyerah. Ini juga mewakili keinginan keluarga Zhao. Kehendak keluarga Zhao. Wajah Su Tian berubah sangat muram. Tanpa diduga, keluarga Zhao telah mengirim Suzy dan Tian Hong untuk memaksanya mengundurkan diri. Tampaknya keluarga Zhao masih belum cukup mempercayainya untuk mempertahankan jabatannya. Segala yang dimiliki Su Tian diberikan oleh keluarga Zhao, dan jika mereka ingin mengambilnya, itu adil. Namun, Su Tian merasa enggan. Karena dia belum tahu apa sebenarnya yang salah dengan Guanghan Investment kali ini. Namun, dia perlahan menutup matanya. Menghela napas dalam-dalam. Jadilah demikian. Saya mengundurkan diri. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebuah suara menyela. Ketua Su, mengapa mengundurkan diri ketika semuanya berjalan baik? Mendengar suara itu, semua orang serentak menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pemuda melangkah masuk. Saat dia lewat, tampak seolah-olah ada dinding kekuatan tak terlihat yang memisahkan kerumunan di hadapannya. Zhou kata Su Tian dengan heran. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan muncul di saat kritis ini. Su Tian sangat menyadari hubungan antara Zhou Yu dan keluarga Zhao. Kehadiran Zhou Yu saat ini jelas ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Mungkinkah Penatua Zhao telah mengirimnya untuk mengawasi? Bukan hanya Suzy dan Tian Hong tetapi Zhou Yu juga. Seberapa besar ketidakpercayaan keluarga Zhao padanya? Su Tian berkata dengan putus asa. Zhou, aku tidak kompeten, gejolak pasar saham baru-baru ini telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Saya sudah mengajukan pengunduran diri, mohon sampaikan. Dia belum selesai berbicara ketika Zhou Yu memotongnya. Sudah menawarkan pengunduran dirimu. Siapa yang punya ide itu? Milikku. Bagaimana dengan itu? Kamu punya masalah dengan itu, kata Suzy dengan arogan. Zhou Yu menoleh ke arah Suzy dan saat menatap matanya, kilatan kejutan melintas di matanya. Pada saat itu, Suzy menyadari sesuatu dan menggonggong. Baiklah, siapa kamu sebenarnya? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Zhou Yu melangkah maju, mendekati Suzy, dan bertanya sambil tersenyum. Apa katamu? Suzy berteriak dengan marah. Aku bilang kau sialan. Memukul. Sebelum Suzy bisa menyelesaikan ucapannya, Zhou Yu sudah menamparkan wajahnya. Karena terkejut, Suzy terpental dan jatuh menghantam meja di dekatnya sambil berteriak kesakitan. Tian Hong dan yang lainnya tidak pernah menyangka pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini berani bergerak, apalagi yang begitu ganas. Tian Hong berteriak dengan marah. Siapa kamu? Beraninya kau memukul seseorang? Oh, ada satu lagi. Tatapan Zhou Yu langsung tertuju pada Tian Hong. Tian Hong terkejut besar. Secara naluriah, dia mundur 2 langkah. Namun Zhou Yu menyusul dan melayangkan tamparan lain. Memukul. Tian Hong juga berteriak dan terhempas mundur. Hal ini mengejutkan para pemegang saham minor yang tersisa, membuat mereka pucat saat mereka buru-buru mundur dan meninggalkan tempat kejadian secara massal. Su Tian juga terguncang oleh tindakan Zhou Yu. Dia tidak mengerti apa maksud Zhou Yu. Bukankah Suzy dan Tian Hong seharusnya menyampaikan wasiat Penatua Zhao? Lalu mengapa Zhou Yu menyerang mereka? Zhou, apa maksudnya ini?
Zhou Yu tidak menjawab Su Tian tetapi malah melihat ke arah Su Zi dan Tian Hong. Sekarang, apakah kamu mengerti? Bab 235. Terkendali. Su Zi dan Tian Hong, sambil memegangi kepala mereka, memanjat dari tanah. Namun, di luar dugaan, tidak ada luka pada wajah mereka. Tidak terbayangkan kalau setelah ditampar, mereka tidak terluka sedikitpun. Ini sungguh aneh. Namun, yang lebih aneh lagi adalah hal pertama yang mereka katakan setelah berdiri adalah, "Hah, Su, kenapa aku di sini?" Su Zi tampak bingung. Tian Hong juga mengungkapkan kebingungannya, dengan mengatakan, "Benar, bukankah aku sedang dalam perjalanan ke kantor? Kok aku ada di sini? Kapan aku masuk?" Su Tian bingung dengan reaksi mereka. "Anda, Zhou, apa yang terjadi di sini?" Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka telah terkena kutukan, seseorang telah mengendalikan mereka. "Apa?" Su Tian, Su Zi, dan Tian Hong semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. "Dikendalikan, apa maksudnya?" tanya Su Tian kaget. "Artinya persis seperti apa yang terdengar." Zhou Yu menjelaskan, seseorang menggunakan sihir untuk mengendalikan pikirannya, sepertinya itu terjadi kemarin. Su Zi dan Tian Hong keduanya tampak tercengang. Kemarin, keduanya buru-buru memeriksa ponsel mereka, lalu benar-benar terkejut. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. "Saya ingat saya sedang berkendara ke perusahaan, bagaimana mungkin?" Ini berarti mereka telah dikendalikan tanpa disadari selama seharian penuh. Ketakutan muncul di wajah Su Zi dan Tian Hong. Ini sungguh mengerikan. Mereka sama sekali tidak tahu. Melihat reaksi mereka, Su Tian menyadari apa yang telah terjadi. Ini masuk akal. Tidak mengherankan pasar saham Guanghan Investments mengalami kerugian besar. Pasti ada seseorang yang memanipulasi keduanya. Di seluruh Guanghan Investments, selain dia, hanya mereka berdua yang bisa menyebabkan kekacauan seperti itu. Su Tian mengangguk, lalu menjelaskan secara singkat apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Setelah mendengar ini, Su Zi dan Tian Hong benar-benar tercengang. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa." Zhou Yu mengangguk. "Katakan padaku, apakah kamu bertemu orang aneh kemarin?" Su Zi dan Tian Hong tampak bingung dan menggelengkan kepala. "Tidak, kami tinggal berdekatan, dan biasanya pergi bekerja bersama." Saat berbicara, Su Zi tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah pendeta Tao tua itu? Tian Hong juga terkejut. Benar, mungkin itu dia." "Taois tua yang mana?" tanya Su Tian. Su Zi menjawab, "Dalam perjalanan ke sini kemarin, mobil saya dihentikan oleh seorang peramal Tao tua. Dia mengaku sebagai seorang Taois dari Gunung Taiping dan mengatakan bahwa Guanghan Investments akan mengalami masalah besar. Karena penasaran, kami menghentikan mobil dan mengobrol sebentar dengan lelaki tua itu. Namun, karena orang tua itu berbicara semakin kasar, kami pikir dia penipu dan pergi." Mata Zhou Yu menyipit. Seorang Taois dari Gunung Taiping. Tanpa diragukan lagi, orang inilah yang bertindak. "Di mana dia?" "Bawa aku menemuinya," kata Zhou Yu dengan sungguh-sungguh. Su Zi dan Tian Hong terkejut. "Siapa ini?" Tanpa ragu, Su Tian berkata, "Dia teman Zhao tua, bernama Zhou Yu, kalian harus membawanya untuk menemukan pendeta Tao tua itu sekarang." Su Zi dan Tian Hong keduanya mengangguk cepat. Keduanya membawa Zhou Yu ke tempat di mana mereka bertemu dengan peramal Tao tua kemarin, tetapi menemukan bahwa Tao tua itu sudah pergi. Su Zi berkata dengan bingung, "Dia ada di sini kemarin." Zhou Yu tidak banyak bicara, dia sedikit menutup matanya dan melepaskan indera kedewaannya. Di sini, ia memang merasakan aura yang tidak biasa, tetapi setelah sehari, aura tersebut telah menyebar luas, dan hanya dengan sisa-sisa samar ini, ia tidak dapat menemukan orang tersebut melalui penjelajahan spiritual. Zhou Yu melambaikan tangannya. "Lupakan saja, ayo kembali. Kembali ke Guanghan Investments." Zhou Yu memasuki kantor Su Tian dan mengeluarkan sebuah kartu. "Su, saya punya 10 miliar di sini. Anda membantu saya menyalurkannya melalui Guanghan Investments ke Lin Group." Su Tian terkejut. 10 miliar. "Zhou, apakah Anda meminta saya menggunakan dana ini untuk membeli semua saham Lin Group?" Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Lin Group sedang menghadapi krisis keuangan, uang ini hanya untuk membantu Lin Group melewati krisis ini." Su Tian menelan ludah. Itu adalah langkah yang besar. Selama bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis, dia belum pernah melihat hal seperti ini. Tetapi mengingat bahwa Zhou Yu adalah teman Zhao tua, dia tidak bertanya lebih jauh. "Baiklah, Tuan. Zhou, aku akan menanganinya segera." Zhou Yu tersenyum tipis. "Terima kasih atas usahamu." Kemudian dia berbalik dan meninggalkan Guanghan Investments. Begitu Zhou Yu pergi, Su Tian buru-buru menelepon Zhao Jianfeng untuk melaporkan masalah tersebut. Zhao Jianfeng juga sangat terkejut setelah mendengarnya.
Dia tidak menyangka seseorang akan menggunakan sihir terhadap orang-orang dari Guanghan Investments, bukankah ini berlebihan? Apa yang pihak lainnya coba lakukan? Mungkinkah mereka menargetkan keluarga Zhao? Apakah Zhou Yu menemukan pendeta Tao tua dari Gunung Taiping itu? Su Tian menggelengkan kepalanya. Tidak. Zhao Jianfeng mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Kembalikan 10 miliar itu kepada Zhou Yu, dan mulai sekarang, jangan gunakan sepeser pun uang Zhou Yu. Ketika Zhou Yu membutuhkan uang, dukunglah dia tanpa syarat, bahkan jika itu berarti menjual Guanghan Investments, itu sepadan, mengerti. Jika itu tidak cukup, katakan saja padaku, jangan menunda. Su Tian terkejut mendengar kata-kata si tua Zhao. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan menduduki posisi setinggi itu di hati Zhao tua. Dia mengangguk cepat. Zhao tua, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Zhao Jianfeng menelepon Zhou Yu. Zhou Yu, bagaimana kabar pendeta Tao tua dari Gunung Taiping itu? Bab 236. Pendanaan terpecahkan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini masih belum jelas, tapi saya rasa orang ini pasti menargetkan saya atau Lin Corporation. Tatapan serius melintas di mata Zhao Jianfeng. Zhou Yu, hati-hati. Ngomong-ngomong, aku sudah meminta Su Tian untuk mengembalikan 10 miliar itu kepadamu. Jangan terlalu sopan lain kali, bicara saja dengan Su Tian jika kamu butuh uang. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Haha, kenapa kita berdua harus sopan satu sama lain? Ngomong-ngomong, Tuan Zhao, saya berencana untuk memulai sebuah perusahaan, tentang prosedurnya. Zhao Jianfeng terkejut. Anda ingin memulai sebuah perusahaan? Itu hebat. Industri apa yang sedang Anda pertimbangkan? Zhou Yu tersenyum dan menjawab, sesuatu dalam estetika medis. Baiklah, tidak masalah, aku akan segera meminta seseorang menanganinya. Haha, terima kasih banyak, Tuan Zhao. Sementara itu, Lin Luoluo berada di kantornya merasa frustrasi dan tertekan. Meskipun Zhou Yu telah meyakinkannya bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu paling lama 2 hari, dana yang dibutuhkan oleh Lin Corporation tidak hanya 1 atau 2 juta. Di mana Zhou Yu mungkin menemukan solusinya? Tepat pada saat itu, sekretarisnya bergegas masuk dengan gembira. Lin, Tuan Su dari Guanghan Investment ada di sini. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Lin Luoluo terkejut tetapi dengan cepat menjawab. Cepat, tunjukkan pada Tuan Su masuk. Petik 2. Tidak lama kemudian Su Tian masuk. Lin Luoluo menyambutnya dengan hangat. Su, apa yang membawamu ke sini? Pagi ini, lewat telepon, bukankah Anda mengatakan perusahaan Anda juga sedang mengalami masalah? Su Tian dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Lin, itu adalah masalah yang tidak terduga, tapi sekarang semuanya sudah terselesaikan. Petik 2. Kudengar kau masih mengalami masalah, jadi aku datang untuk melihatnya. Saya juga membawa sejumlah dana. Sambil berbicara, Su Tian mengeluarkan perjanjian transfer. Lin, tolong periksa ini. Kalau bagus, kamu bisa tanda tangani. Aku akan segera mengurus transfernya. Petik 2. Lin Luoluo mengambil surat perjanjian itu dan melihatnya sekilas, lalu dia terdiam. 10 miliar. Tidak ada saham. Su, kamu. Lin Luoluo tidak mempercayai matanya. Perjanjian transfer yang dibawa Su Tian pada dasarnya akan memberikan Lin Corporation 10 miliar secara cuma-cuma. Itu bukan jumlah yang kecil. Meski dia sangat membutuhkan uang, dia tidak dibutakan oleh keserakahannya. Su, kenapa kamu melakukan ini? Lin Luoluo bertanya dengan bingung. Su Tian, yang tidak mendapat izin dari Zhou Yu untuk mengungkapkan lebih banyak, hanya menjawab dengan senyum samar. Tidak apa-apa, seperti yang saya sebutkan terakhir kali, saya sangat optimis dengan perkembangan Lin Corporation. Anggap saja uang ini sebagai uluran tangan, mari kita bicara lagi setelah kamu melewati masa-masa sulit ini. Rasa terima kasih terpancar di wajah Lin Luoluo. Su, terima kasih. Petik 2. Saya benar-benar membutuhkan uang ini sekarang. Yakinlah, begitu Lin Corporation pulih, saya pasti akan membayar Anda kembali, termasuk pokok dan bunganya. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru, kita bisa membicarakannya nanti. Bahkan jika Lin Luoluo benar-benar berniat membalasnya di masa depan, dia tidak akan berani menerimanya. Untuk saat ini, dia hanya bisa bertahan, jika sudah tiba saatnya dia membayar, dia harus memikirkan cara lain untuk menundanya. Su Tian tersenyum kecut dalam hati. Siapakah yang mengira bahwa suatu hari dia akan gelisah memikirkan cara menyumbangkan 10 miliar? Skenario seperti itu berada di luar mimpinya yang terliar. Itu benar-benar terjadi padanya. Setelah meninggalkan Guanghan Investment, Zhou Yu terus merenungkan siapa sebenarnya Ghost Daoist itu. Dan mengapa dia menargetkan orang-orang tidak penting seperti Su Zi dan Tian Hong. Terlebih lagi,
dia merasa bahwa meskipun sihir dalam diri Su Qingqing dan sihir dalam diri Tian Hong dan Su Zi sangat berbeda, yang satu lebih mematikan dan yang lainnya lebih mengendalikan, energi mereka tampak serupa seolah-olah berasal dari tangan yang sama. Waktunya juga dekat. Mungkinkah orang yang sama yang berada di balik semua ini? Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu dari Wu Yue. "Zhou Yu, di mana kamu sekarang?" Wu Yue terdengar mendesak. "Yan Cheng, ada apa?" "Begini, aku punya permintaan besar, dan aku butuh bantuanmu apapun yang terjadi." Zhou Yu mengingat Wu Yue sebagai orang yang sangat tenang, bahkan saat ia berhadapan dengan Ghost Daoist, ia tidak sebingung ini. "Apa yang terjadi hari ini?" Didorong oleh rasa ingin tahu, Zhou Yu bertanya. "Beritahu saya." "Begini, wakil direktur kami terluka saat menjalankan misi 2 tahun lalu dan terus pulih sejak saat itu. Cederanya hampir sembuh, tetapi seminggu kemudian cedera lamanya kambuh lagi, dan keadaannya sangat memprihatinkan. Kami telah berkonsultasi dengan banyak tabib di sini, tetapi tidak ada yang bisa membantu." Petik 2. Wakil Direktur. Zhou Yu terkejut. Wu Yue dengan cepat menjelaskan, "Ya, dia atasan langsungku, yang bertanggung jawab atas seluruh balai bela diri daerah negara bagian Qin, dan dia juga dermawanku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di tempatku sekarang." Petik 2. Zhou Yu, tolong selamatkan dia. Wu Yue memohon, dan Zhou Yu tidak menolak. "Baiklah. Bagus sekali, aku akan membawanya ke Yan Cheng sekarang. Kita harus tiba besok pagi, dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." "Baiklah." Setelah menyiapkan ini, Zhou Yu kembali ke Lin Corporation. Setelah mengatasi krisis terbesar yang dihadapi perusahaan, Lin Luoluo, yang tidak beristirahat selama lebih dari 2 hari, akhirnya beristirahat sejenak. Dia baru saja hendak pulang ketika dia melangkah ke gerbang depan dan melihat Zhou Yu. Lin Luoluo terkejut. "Sudah larut malam, apa yang membawamu ke perusahaan ini?" Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Aku datang untuk menemuimu. Ngomong-ngomong, apakah masalah dana sudah terselesaikan?" Lin Luoluo tersenyum dan berkata, "Sudah terselesaikan." Tapi kemudian dia berhenti sejenak. "Apakah Anda yang menelepon Tuan?" Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Semacam itu. Saya membantunya memecahkan suatu masalah." Lin Luoluo merasa skeptis. "Anda membantu Tuan Su memecahkan masalah? Masalah apa?" Zhou Yu baru saja mempertimbangkan bagaimana menjelaskannya kepada Lin Luoluo ketika tiba-tiba, sebuah mobil polisi melaju dan berhenti tepat di depan mereka. Kemudian, seorang pria parubaya keluar dari mobil dan mendekati Zhou Yu. "Apakah kamu Zhou Yu?" Bab 237. Penyamaran. Zhou Yu mengamati lelaki di hadapannya dan segera menyadari bahwa ia seorang seniman bela diri, dan cukup terampil. Setidaknya di atas alam bawaan. "Aku. Siapa kamu?" Zhou Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Pria parubaya itu tersenyum tipis. "Saya dari Departemen Inspeksi Gudang Bela Diri. Aku datang khusus untuk memintamu kembali bersama kami untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Han Chufeng." Mata Zhou Yu menyipit. "Kamu Hantang?" Tidak, kamu salah paham. Hantang adalah pemimpin kelompok ketiga Gudang Bela Diri. Karena masalah ini melibatkan keluarganya, dia harus mengundurkan diri untuk memastikan keadilan. Oleh karena itu, Departemen Inspeksi kami menangani penyelidikannya. Saya adalah Kepala Departemen Inspeksi, Tang Fei. Silakan ikut dengan kami, Tuan Zhou. Kami akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memastikan keadilan ditegakkan setelah kami mengklarifikasi situasi. Petik 2. Melihat betapa sopannya Tang Fei, Zhou Yu tidak mempersulitnya. "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Pada saat itu, Lin Luoluo menjadi cemas. "Zhou Yu, apa yang terjadi?" Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. "Direktur Lin, sebaiknya Anda kembali dulu. Saya akan segera kembali." Petik 2. Tang Fei juga berkata sambil tersenyum. "Ya, kami hanya akan menyelidiki beberapa hal. Zhou akan segera kembali." Lin Luoluo dipenuhi keraguan, tetapi bukan haknya untuk bertanya lebih banyak, jadi dia hanya mengangguk. Zhou Yu masuk ke mobil Tang Fei, dan Tang Fei sendiri yang melaju pergi dengan cepat. Baru saja Zhou Yu mengatakan akan membantu Sutian mengatasi suatu masalah, dia langsung dibawa pergi oleh seseorang dari Departemen Inspeksi Gudang Bela Diri. Mungkinkah kedua peristiwa ini ada hubungannya? Apa sebenarnya yang telah dilakukan Zhou Yu? Saat Lin Luoluo asyik dengan pikirannya yang liar, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Ketika mobil itu melaju pergi, Lin Luoluo telah menghilang. Zhou Yu, yang duduk di mobil Tang Fei, tiba di sebuah gedung rahasia di pinggiran kota. Setelah keluar dari mobil, Zhou Yu mengamati sekelilingnya. "Tempat apa ini?" Tang Fei berkata sambil tertawa. "Saya minta maaf, Tuan Zhou, tetapi kami harus merepotkan Anda untuk sementara waktu.
Menurut peraturan gudang bela diri, siapapun yang sedang diselidiki harus tinggal di sini selama 1 malam. Petik 2. Yakinlah, saya akan menangani kasus Anda sebagai pengecualian khusus dan mempercepat prosesnya. Paling lambat, kamu akan meninggalkan tempat ini besok pagi. Zhou Yu mengangguk. Bagus. Lewat sini, Tuan. Zhou, kata Tang Fei sambil menuntun Zhou Yu melewati gedung itu. Baru setelah mencapai ruang bawah tanah, Zhou Yu menemukan banyak orang ditahan. Tampaknya itu adalah penjara. Alis Zhou Yu berkerut. Ada apa ini? Tang Fei terkekeh. Mereka adalah seniman bela diri yang punya masalah. Banyak dari mereka ada di sini untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan akan segera keluar. Petik 2. Zhou, tenang saja, aku sudah memberikan instruksi untuk memprioritaskan kasusmu. Petik 2. Zhou Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Tang Fei membawa Zhou Yu ke sebuah ruangan lalu berbalik dan pergi. Ketika Tang Fei pergi, bawahannya mengunci pintu di belakangnya. Zhou Yu mengamati bagian dalam ruangan itu. Ruangannya cukup sederhana, tetapi juga cukup bersih. Saat itu, terdengar suara orang tua dari sebelah. Nak, apa kesalahanmu? Zhou Yu menoleh dan menyadari bahwa suara itu berasal dari ruangan sebelah. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Membunuh seorang pria. Oh. Ditahan di sini berarti orang yang Anda bunuh pastilah orang penting. Siapa yang kau bunuh? Saudara dari pemimpin kelompok ketiga gudang bela diri. Mendengar ini, terjadi keheningan sejenak di ruangan sebelah, diikuti oleh suara tawa keras. Bagus, bagus sekali. Sayang sekali kau tidak akan pernah keluar lagi, kalau tidak, aku ingin sekali bertemu denganmu, anak muda. Zhou Yu terkejut. Penatua, apa kesalahanmu? Kenapa kamu tidak bisa keluar? Nak, apa kau tidak tahu? Zhou Yu menjadi semakin bingung. Tahu apa? Begitu Anda berada di tempat ini, tidak ada kemungkinan untuk pergi. Hah? Alis Zhou Yu berkerut. Tang Fei dari Departemen Inspeksi baru saja mengatakan bahwa saya bisa pergi setelah peninjauan. Hahaha. Departemen Inspeksi yang tidak masuk akal. Gudang bela diri tidak pernah memiliki sesuatu yang disebut Departemen Inspeksi. Tang Fei itu, dia adalah Hantang. Dia adalah pemimpin kelompok ketiga gudang bela diri. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Apa yang kamu katakan? Nak, menurutmu apakah aku datang ke sini dengan cara yang berbeda? Saya tertipu untuk datang ke sini begitu saja, lanjut suara itu. Hantang itu jago menyamar. Sebuah bayangan melintas di mata Zhou Yu. Dia berjalan ke pintu dan menghantamkan tinjunya ke pintu batu itu. Akan tetapi, pukulannya tidak berdampak apapun pada pintu. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa pintu itu bukan batu biasa, melainkan terbuat dari unsur tanah. Lebih jauh lagi, ada pola formasi tersembunyi di bawah yang menghubungkan pintu dengan tanah di sekitarnya, menjadikannya satu dan sama. Untuk mendobrak pintu itu, seseorang harus menghancurkan formasi bawah tanah. Wajah Zhou Yu berubah. Dia langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Bahwa dia telah berjalan langsung ke dalam perangkap. Lalu, suara di sebelahnya berbicara lagi. Anak muda, jangan repot-repot menyia-nyiakan usahamu. Kecuali seorang ahli transenden biasa turun tangan, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi di sini. Bab 238 Ancaman. Mata Zhou Yu langsung berubah dingin. Dia tidak menyerang pintu batu itu lagi, melainkan menempelkan telapak tangannya ke tanah dan menutup matanya. Tak lama kemudian, mata Zhou Yu terbuka tiba-tiba. Itu sebuah formasi. Zhou Yu mengulurkan dua jarinya, dan ketika gelombang mengerikan Nether Fire Truki mengalir, dia menunjuk ke tanah di bawahnya. Jari api meledak. Ledakan. Terdengar suara gemetar samar-samar. Namun, keadaan segera kembali tenang. Zhou Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa jari api meledak terkuat yang dapat dikerahkannya saat ini pun tidak mampu menghancurkan formasi di bawah tanah. Meski begitu, dia dapat merasakan bahwa jika kekuatannya sedikit lebih kuat, dia akan mampu menerobos formasi bawah tanah. Nether Fire Truki-nya sekarang hanya berada pada level setengah lengkap, tetapi selama dia dapat mencapai level lengkap, kekuatan Bursting Flame Finger dapat dibawa ke level lebih tinggi. Akan tetapi, meski tampaknya hanya sebuah langkah kecil dari tahap hampir lengkap ke tahap lengkap, pada kenyataannya, dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun pengembangan untuk mencapai penguasaan. Beruntungnya, sebelumnya dia telah memperoleh banyak obat spiritual dari keluarga Lin di kota provinsi dan dari Guru Liu, dan yakin bahwa dengan bantuan obat-obatan ini, terobosan akan terjadi dengan cepat. Zhou Yu segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Saat berkultivasi, dia bertanya, Penatua, bagaimana kau bisa terkunci di sini? Orang di sel sebelah menjawab, salah satu bawahan Hantang berkonflik dengan anakku, dia membuat anakku lumpuh, jadi, aku mematahkan salah satu kakinya. Alis Zhou Yu berkerut. Hanya karena alasan itu. Wuj benar-benar terlalu sombong.
Pria itu menjawab dengan nada sarkastis. Setiap penguasa seperti itu. Dan semakin besar kekuatannya, semakin tak terkendali mereka. Dengan pengaruh yang menyebar ke seluruh negeri naga seperti Wuj, mereka secara alami tidak takut pada apapun. Saya hanya menyesal tidak membunuh orang itu saat itu, sehingga dia masih bebas berkeliaran sampai hari ini. Nada bicara pria itu dipenuhi dengan kebencian. Zhou Yu bertanya, bolehkah aku bertanya namamu, tetua? Su. Senior Su, tidak perlu bersedih, aku bisa membawamu keluar dari sini. Su tercengang. Anda, nak, jangan bermimpi. Saat pertama kali aku dikurung di sini, kultivasiku telah mencapai alam bawaan agung. Apakah kamu lebih berbudaya daripada aku? Dulu, aku juga tidak menganggap serius tempat ini, tapi seperti yang kau lihat, setelah bertahun-tahun, kultivasiku hampir habis, dan aku masih belum bisa pergi. Su menghela nafas. Mungkin ini takdir. Zhou Yu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia mulai berkultivasi dengan segenap hati dan jiwanya. Di luar sel, Tang Fei, tepatnya Han Tang, berdiri di depan sesosok mayat. Mayat itu adalah saudaranya, Han Chufeng. Saudaraku, anak itu Zhou Yu sudah berada di bawah kendaliku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Aku akan membuatnya menanggung semua siksaan di dunia. Petik 2. Kegilaan dan kebencian memenuhi mata Han Tang. Istirahatlah dengan tenang, aku akan menyiksanya sekarang. Tepat saat Han Tang hendak kembali ke sel, tiba-tiba, sebuah pesan masuk di teleponnya. Han Tang mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu langsung terkejut. Wakil Menteri Jiang akan datang ke Yancheng. Semua wakil ketua tim dan di atasnya dipanggil untuk menyambutnya. Mengapa Wakil Menteri Jiang datang sekarang? Wajah Han Tang menampakkan kebingungan, namun dia segera merapikan diri dan berjalan keluar. Sebelum pergi, dia melirik sel tempat Zhou Yu ditahan. Zhou Yu, tunggu aku kembali, lalu aku akan berurusan denganmu dengan benar. Pagi berikutnya, di dalam sel, Zhou Yu perlahan membuka matanya. Setelah semalaman berkultivasi, dia hampir menghabiskan semua obat spiritual yang dimilikinya. Nether Fire Trukinya masih tinggal sehelai rambut lagi untuk mencapai alam lengkap. Meski belum sepenuhnya rampung, Zhou Yu memperkirakan bahwa, dengan jari api meledak, dia sekarang seharusnya dapat menghancurkan formasi bawah tanah. Tepat pada saat itu, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Itu Wu Yue yang menelepon. Zhou Yu, Wakil Menteri Jiang telah tiba. Kamu ada di mana sekarang? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan tenang. Maaf, saya tidak bisa datang. Katakan pada Wakil Menteri Jiang untuk mengurus dirinya sendiri. Wu Yue tidak mengerti pada awalnya. Zhou Yu, ada apa? Apa yang telah terjadi? Istriku telah ditangkap oleh ketua tim ketiga Wujmu, dan sekarang aku dikurung di penjara bawah tanah. Zhou Yu berkata datar. Mendengar ini, wajah Wu Yue dipenuhi amarah. Apa? Hal seperti itu terjadi. Maaf, Zhou Yu, tunggu saja, aku akan segera datang untuk menyelesaikannya. Petik 2. Setelah menutup telepon, Zhou Yu berdiri, meregangkan badan dengan malas, lalu berkata. Senior Su, bagaimana tidurmu tadi malam? Bersiaplah, aku akan membawamu keluar sekarang. Petik 2. Tak lama kemudian, suara Su yang putus asa terdengar. Nak, kenapa kamu masih berfantasi tentang keluar? Bukankah aku sudah cukup jelas kemarin? Zhou Yu menjawab dengan riang. Senior Su, kamu akan melihatnya sebentar lagi. Tepat saat Zhou Yu hendak bergerak, tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar. Setelah itu, Han Tang tiba di pintu masuk penjara bawah tanah. Melalui jendela batu kecil, dia melihat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Melihat Han Tang, mata Zhou Yu menyipit. Tang Fei. Tidak, aku seharusnya memanggilmu Han Tang. Petik 2. Han Tang mencibir dan mengungkapkan ekspresi kejam. Sepertinya kamu sudah tahu segalanya, jadi aku tidak akan membuang waktu. Zhou Yu, sejak kau membunuh saudaraku Han Chufeng, kau seharusnya tahu bahwa hari seperti ini akan datang. Zhou Yu berbicara dengan dingin. Han Tang, sebagai pemimpin tim Wuj, kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi, sungguh melanggar hukum. Hahaha, aku menyalahgunakan kekuasaanku. Zhou Yu, tenang saja, hanya karena kau membunuh wakil ketua timku si Zonghua, menurut aturan Wujku, kau memang seharusnya mati. Petik 2. Keputusanku untuk mengurungmu di sini adalah tindakan yang dibenarkan. Aku akan memastikan kau menanggung semua siksaan dunia ini, berharap kau bisa hidup atau mati, tetapi kau tidak dapat melakukan keduanya. Petik 2. Bab 239. Dobrak pintunya. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Si Zonghua hanya meminta kematian. Sedangkan untuk sampah seperti Han Chufeng, dia pantas mendapatkan yang lebih buruk.
Sebagai pemimpin di aula bela diri, alih-alih menangani masalah dengan adil, Anda malah melindungi dan memanjakan orang-orang seperti itu. Kamu juga pantas mati. Petik 2. Han Tang mencibir. Zhou Yu, aku sudah menyelidiki situasimu. Aku tahu kamu sangat kuat. Liu Changfeng dan bahkan Jin Dingtian mati di tanganmu. Petik 2. Aku akui, aku tidak sebanding denganmu, tapi kau tertangkap sekarang. Selain amarah yang tak berdaya, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bibir Han Tang tiba-tiba melengkung, lalu dia berkata, juga, biar aku tunjukkan sesuatu yang lain. Sambil berkata demikian, Han Tang mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan layarnya ke arah Zhou Yu. Lihat siapa ini. Zhou Yu menatap layar ponsel dan pada saat berikutnya, niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Han Tang, kamu telah membuat kesalahan. Kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Sekarang, beri aku 10 detik untuk melepaskan Luo Luo, kalau tidak, aku akan membuat kematianmu sangat buruk. Menghadapi ancaman Zhou Yu, Han Tang menyeringai. Zhou Yu, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri sekarang, namun kamu pikir kamu bisa mengancamku. Bodoh sekali. Dengarkan baik-baik, sekarang, aku ingin kau segera melumpuhkan dantianmu dan menghancurkan meridianmu, atau aku akan menyuruh orang-orangku mengganggunya satu persatu, dan aku akan menyiarkannya langsung kepadamu. Zhou Yu menatap Han Tang dengan dingin, dan setelah beberapa saat, berkata, 10 detik sudah habis, kamu baru saja kehilangan kesempatan terakhirmu. Han Tang mengejek. Heh, aku takut sekali, seakan-akan kamu bisa melarikan diri. Zhou Yu mencibir sekali. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Saat berbicara, Zhou Yu mengulurkan 2 jarinya ke tanah, dan Nether Fire Truki pun langsung meledak. Ledakan. Saat berikutnya, getaran datang dari tanah. Wajah Han Tang berubah. Apa yang baru saja kamu lakukan? Zhou Yu mencibir. Kau menipuku ke dalam sel ini karena ada formasi di bawah tanah, kau pikir itu akan menjebakku. Sekarang, aku sudah menghancurkan formasi bawah tanah itu. Apakah kamu masih berpikir tempat ini bisa menampungku? Wajah Han Tang berubah drastis, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berlari keluar. Ledakan. Tepat pada saat itu, ledakan keras datang dari belakang. Pintu batu yang mengunci Zhou Yu langsung hancur. Di tengah puing-puing yang berterbangan, sesosok makhluk muncul bagaikan hantu, menghalangi jalan Han Tang dalam sekejap. Wajah Han Tang berubah sangat tidak sedap dipandang. Zhou Yu, kamu. Wajah Zhou Yu dingin. Tidak seorang pun dapat menyentuh istriku. Siapapun yang melakukannya, aku yang akan mengurusnya. Petik 2. Dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke arah Han Tang. Han Tang secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi dengan tingkat kultivasi mereka yang sangat berbeda, dia baru berada di level bawahan awal, bagaimana dia bisa menahan Zhou Yu. Retakan. Han Tang terlempar ke belakang dengan keras dan menghantam dinding di sampingnya. Kekuatan yang mengerikan itu langsung menghancurkan dinding di belakangnya. Han Tang memuntahkan seteguk besar darah sambil mengeluarkan suara, wah. Dia setengah berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara-suara menyakitkan. Pada saat itu, Zhou Yu melayangkan pukulan lain. Dia mendobrak pintu batu lain di sampingnya dengan satu pukulan. Di tengah debu dan puing yang berterbangan, seorang tetua berambut putih perlahan berjalan keluar. Rambut putihnya tergerai berantakan di belakang kepalanya, dan wajahnya yang tua dipenuhi kerutan. Orang ini adalah Su Wu. Su Wu menatap Zhou Yu dengan ekspresi terkejut. Anak muda, bagaimana kamu melakukannya? Zhou Yu tersenyum tipis. Keamanan di sini bukan karena material selnya, melainkan karena formasi atribut bumi di bawah tanah. Formasi atribut bumi ini terus-menerus menarik elemen bumi dari tanah ke dalam pintu penjara, sehingga secara alami membuatnya sangat kuat. Baru saja, aku menghancurkan formasi bawah tanah. Su Wu tampak tercengang. Jadi begitulah, aku tidak menyangka kau juga mengerti formasi. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia melihat Han Tang. Han Tang, di mana Luo Luo? Pada saat ini, Han Tang, dengan darah terus mengalir dari mulutnya, masih mengancam dengan marah. Zhou Yu, aku akui kau kuat, tapi aku adalah pemimpin kelompok ketiga aula bela diri. Jika kau berani menyentuhku, seluruh aula bela diri tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Zhou Yu mencibir sekali lagi. Jadi, kamu tidak berencana untuk memberitahuku. Jadi bagaimana jika aku? Beranikah kau membunuhku? Han Tang menatap Zhou Yu dengan menantang. Rasa dingin melintas di mata Zhou Yu saat dia hendak bertindak. Pada saat itu, Su Wu buru-buru menghentikan Zhou Yu. Anak muda, jangan. Dia benar. Meskipun aku juga ingin membunuh monster ini, dia bukan sembarang anggota balai bela diri, dia adalah pemimpin balai bela diri. Petik 2. Lalu bagaimana dengan seorang pemimpin?
Balai Bela Diri telah secara tegas menyatakan sejak awal untuk mencegah seniman bela diri di seluruh dunia bahwa personel manapun di atas pangkat pemimpin, apapun alasannya, akan dieksekusi tanpa ampun oleh Balai Bela Diri. Kamu masih muda dan sangat terampil, tidak ada gunanya menghancurkan masa depanmu hanya karena orang seperti itu. Jika kau harus membunuhnya, biarkan aku yang melakukannya. Aku sudah menjalani sebagian besar hidupku, dan aku sudah muak. Petik 2. Zhou Yu tersenyum sedikit. Senior Su, saya menghargai kebaikan Anda. Tenang saja, membunuhnya seperti membunuh anjing. Balai Bela Diri tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Petik 2. Wajah Hantang berubah drastis, dia tidak menyangka Zhou Yu akan bersikap begitu menantang. Jika Zhou Yu benar-benar membunuhnya, maka tamatlah riwayatnya. Bahkan jika Zhou Yu kemudian dieksekusi oleh Balai Bela Diri, dia tidak akan melihatnya. Ketakutan memenuhi mata Hantang. Tepat pada saat itu, serangkaian raungan mesin yang cepat datang dari luar penjara bawah tanah. Tak lama kemudian, beberapa mobil masuk. Pintu mobil terbuka, dan Wu Yue keluar bersama anak buahnya. Pemimpin kelompok Wu. Hantang tertegun. Lalu, seakan melihat seorang juru selamat, dia segera berseru penuh semangat. Pemimpin kelompok Wu, Anda tiba tepat waktu. Cepat, tangkap orang ini, dia mencoba membunuhku. Ini adalah provokator serius. Bab 240. Jiang Fengyan. Wu Yue melangkah mendekat. Hantang merangkak dan berguling ke kaki Wu Yue. Ketua tim Wu, bunuh dia dengan cepat. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bang! Wu Yue langsung menendang Hantang. Pergi dari hadapanku. Karena terkejut, Hantang ditendang begitu keras hingga darah mengucur dari hidungnya, lalu ia berguling menjauh. Lalu, Wu Yue berjalan mendekati Zhou Yu. Zhou Yu, maafkan aku tidak menyangka ini akan terjadi. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Petik 2. Pada saat itu, Hantang bangkit dari tanah dan berteriak dengan marah. Wu Yue, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana mungkin kau membantu orang luar dan menyerangku? Kamu jelas-jelas melanggar peraturan paviliun bela diri. Kamu dalam masalah besar. Petik 2. Wu Yue berbalik dan menatap Hantang. Kapten Han, apakah Anda mengenali ini? Setelah berkata demikian, Wu Yue mengeluarkan sebuah token. Hantang terkejut saat melihatnya. Apakah ini token wakil Menteri Jiang? Setidaknya mata anjingmu tidak sepenuhnya buta, kata Wu Yue dingin. Zhou Yu adalah orang yang berharga bagi wakil Menteri Jiang, namun kamu berani menyerangnya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Wakil Menteri Jiang mengirimi saya token ini untuk mengumumkan perintah. Hantang, mulai hari ini, kau dicopot dari jabatanmu sebagai kapten kelompok ketiga paviliun bela diri. Hantang tercengang. Dia telah menyelidiki Zhou Yu secara menyeluruh, jadi bagaimana Zhou Yu bisa menjadi orang yang berharga bagi wakil Menteri Jiang. Dan hanya karena menyinggung Zhou Yu, dia dilucuti dari jabatan kaptennya. Sekarang, segera beritahu aku di mana Presiden Lin berada, pinta Wu Yue tanpa menghiraukan keterkejutan Hantang. Aku peringatkan kau, jika terjadi sesuatu pada Presiden Lin, kau harus tahu betul apa yang akan terjadi padamu, tambahnya dengan dingin. Wajah Hantang berubah pucat. Sebagai kapten paviliun bela diri, dia memahami betul metode paviliun bela diri. Kalau saja dia sudah tahu sebelumnya tentang hubungan Zhou Yu dengan wakil Menteri Jiang, dia tidak akan berani mengganggu Zhou Yu, bahkan jika itu akan membunuhnya. Pada saat ini, menghadapi peringatan Wu Yue, Hantang buru-buru berkata, Aku akan beritahu padamu. Presiden Lin baik-baik saja, dia dikurung di. Setelah Hantang berbicara, Zhou Yu segera memanggil Lu Wuya untuk menyelamatkannya. 10 menit kemudian, Lu Wuya menelepon kembali. Zhou Yu, Nona Lin telah diselamatkan, dia aman. Zhou Yu mengangguk. Setelah menutup telepon, Zhou Yu berjalan mendekati Hantang. Pada saat ini, Hantang memendam semua kekesalannya dalam-dalam di hatinya, dan berusaha memaksakan senyum di wajahnya. Zhou Yu, tidak, Tuan. Zhou, maafkan aku, semua ini hanya salah paham. Petik 2. Tolong, aku mohon maaf. Zhou Yu menatap Hantang. Jangan khawatir, berhati-hatilah saja di kehidupanmu selanjutnya. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan memukul ke bawah dengan telapak tangannya. Retakan. Kepala Hantang hancur. Dia meninggal seketika dan sepenuhnya. Su terkejut dengan tindakan Zhou Yu. Dia tidak menyangka Zhou Yu berani membunuh seseorang dari paviliun bela diri di depan seorang kapten. Ini seperti mencari masalah. Sekarang semuanya sudah berakhir. Masalah mulai muncul. Namun, reaksi Wu Yue membuat Su benar-benar tercengang. Wu Yue berkata sambil tersenyum. Bagus sekali. Sampah seperti itu tidak pantas menjadi kapten paviliun bela diri, seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Citra paviliun bela diri dirusak oleh sampah-sampah ini.
Zhou Yu, saya akan memberikan penghormatan ini kepada Wakil Menteri Jiang atas nama Anda. Zhou Yu berkata sambil tersenyum ringan. Tidak perlu pujian, aku bahkan bukan dari paviliun bela diri. Percakapan itu mengejutkan Su Wu. Ini sungguh keterlaluan. Apakah ini masih paviliun bela diri yang tangguh dan tak tertandingi? Wu Yue berkata sambil tertawa. Zhou Yu, biarkan orang-orangku yang mengurus pembersihan di sini, haruskah kita pergi mencari Wakil Menteri Jiang sekarang? Zhou Yu berkata, tunggu sebentar, Ketua Tim Wu. Su Wu juga dikurung di sini. Bisakah Anda membantu saya dengan membersihkan catatan kriminalnya dan membiarkan dia pergi? Su Wu adalah orang yang saleh. Hanya karena fakta bahwa dia telah campur tangan sebelumnya dan siap membunuh Hantang demi Zhou Yu memutuskan untuk membantunya. Wu Yue bahkan tidak memikirkannya dan langsung menjawab. Tidak masalah, aku akan segera meminta seseorang mengurusnya. Wajah Su Wu penuh dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Zhou Yu. Zhou Yu melambaikan tangannya. Jangan sebutkan itu. Su Wu, apa rencanamu ke depannya? Su Wu mendesah. Karena sudah bertahun-tahun terkurung di sini, saya bahkan tidak tahu situasi terkini di rumah, saya berencana untuk kembali dan memeriksanya. Zhou Yu mengangguk. Boleh juga. Ngomong-ngomong, Su Wu, biar aku tulis resep untukmu. Jika Anda minum obat sesuai resep, itu akan membantu Anda memulihkan kultivasi Anda lebih cepat. Petik 2. Zhou Yu menemukan kertas dan pena, menulis resep, dan menyerahkannya kepada Su Wu. Su Wu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Zhou Yu. Setelah mengantar Su Wu pergi, Zhou Yu berkata kepada Wu Yue. Baiklah, ayo pergi. Wu Yue segera mengundang Zhou Yu ke dalam mobil. Setengah jam kemudian, mobil memasuki sebuah villa di pinggiran kota. Di ruang tamu villa, Zhou Yu melihat seorang pria parubaya kurus, berwajah kelabu, dan tampak sangat lemah. Melihat orang ini, Wu Yue segera mendekat. Wakil Menteri Jiang, mengapa Anda datang ke sini? Orang ini adalah Jiang Fengyan, Wakil Menteri Cabang Paviliun Bela Diri Negara Qin. Jiang Lindong tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku hanya turun untuk menghirup udara segar. Setelah berkata demikian, dia menatap Zhou Yu, dengan ekspresi terkejut di matanya. Kamu pasti Zhou Yu, katanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.